nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, yang ku rindu, yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadimu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau, oh, seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bawa kami, Tuhan Yesus, semakin hari semakin sama seperti Tuhan, yang memiliki pribadi yang penuh kasih, yang begitu mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami lewat firman-Mu, Tuhan. Ajar kami Bapa, biar kami semakin hari diperbarui. Biar kami semakin hari semakin selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah atas setiap kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 4 September 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan kita diproses untuk menjadi seperti Kristus. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Yeremia 18 ayat 1 sampai yang keempat. Saya akan membacakannya demikian firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyi, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.
Ketika memanggil Abraham, Allah berjanji kepadanya akan memberkatinya menjadi bangsa yang besar. Allah akan menjadi Tuhannya, mereka akan menjadi umat kepunyaannya. Allah sendiri yang memiliki kerinduan untuk menjadikan orang Israel sebagai alat di tangannya. Tujuan Allah menetapkan Israel sebagai umatnya supaya mereka menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Di dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga. Perencanaan Allah bagi bangsa ini telah terbukti pada saat Yesus Kristus menjelma menjadi manusia, melayani selama 3,5 tahun, mengorbankan dirinya di kayu salib, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan bangkit dari kematian untuk menyelamatkan manusia dari kutuk dosa. Dengan mati di kayu salib, Yesus sebagai tumbal bagi manusia telah memenuhi semua syarat secara sempurna untuk menyelamatkan manusia. Seluruh bangsa telah mendengar berita Injil yang telah disampaikan oleh para hambanya. Sekarang kita telah memiliki kepastian keselamatan karena kasih dan pengorbanannya di dalam Roma 5 ayat 9 sampai yang ke-10. Yesus Kristus yang telah ke dunia ini untuk mengemban proses penyelamatan yang dilakukan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat seluruh bangsa. Dalam menjalankan rencana Allah, Israel seringkali jatuh bangun karena pemberontakan yang mereka lakukan terhadap Allah. Yang paling memilukan hati Tuhan karena mereka sering meninggalkan Tuhan. Hal yang mereka lakukan ialah beribadah kepada Allah, dewa, dan Baal sesembahan bangsa-bangsa lain. Untuk mengingatkan bangsa ini kepada kasih Allah yang telah memilih mereka sebagai umatnya, Allah telah memanggil mereka dari tanah Mesir perbudakan. Belum menyadari kasih Allah sepenuhnya, Allah memanggil para nabi untuk mengajak bangsa yang tersesat ini kembali kepada Allah. Mereka tetap mengeraskan hati. Nabi Yeremia telah berkali-kali menyampaikan firman Allah kepada bangsa Israel, supaya mereka kembali kepadanya. Akhirnya Allah berfirman kepada Yeremia demikian, "Janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini." Di dalam Yeremia 14 ayat yang ke-11. Mengapa Allah berfirman demikian? Karena Allah telah memutuskan akan membuang mereka ke Babel. Di sana mereka akan tinggal selama 70 tahun. Di Babel mereka tidak akan melihat bait Allah. Mereka tidak akan melakukan ibadah seperti yang mereka lakukan semasa di Yerusalem. Sesungguhnya mereka dibuang dari hadapan Allah. Dengan cara seperti itulah Allah menyatakan Israel telah rusak. Maka bangsa yang rusak itu akan diperbaiki kembali dengan cara dibuang sementara waktu. Itulah pembelajaran yang ingin disampaikan Allah kepada Nabi Yeremia dengan cara menyuruhnya ke tukang periuk. Tibikar yang gagal akan dilebur kembali dengan campuran tanah liat lainnya akan dibentuk kembali sesuai dengan yang dikehendaki tukang periuk. Demikianlah Israel telah rusak, akan diolah kembali menjadi bangsa yang sesuai dengan kehendak Allah yang telah memilihnya. Apa makna rohani yang perlu dipetik dari pembelajaran ini? Yang pertama, bersyukurlah jika Allah masih memberi ganjaran. Mengapa Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang ditentukan? Karena Allah masih mengasihi orang atau bangsa tersebut. Pada pertobatan pertama, Allah menyatakan anugerahnya yang sangat besar untuk mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Tetapi setelah bertobat, tidak ada kesalahan yang kecil yang tidak diproses oleh Allah dengan caranya sendiri. Seperti tertulis dalam Ibrani 12 ayat 6 demikian, sebab orang yang dikasihinya ditegurnya, dan ia menjatuhkan hukuman kepada setiap anak yang diterimanya. Dalam keadaan diganjar, hendaknya lebih cepat melakukan penyesalan akan kesalahan dan berbalik kepada Allah. Lalu yang kedua, dibentuk kembali supaya semakin sesuai dengan kehendak penjunan. Hendaknya kita menyadari, sejak Allah menetapkan kita sebagai penerima kasih karunia yang begitu besar, Ia telah memasukkan kita pada rancangan besarnya untuk membarui kehidupan kita terus-menerus. Tujuan pembaruan yang ditetapkan bagi orang-orang percaya supaya semakin serupa dengan Yesus Kristus. Seperti disampaikan firman-Nya dalam Roma 8 ayat 29 demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara.
Dari semula Allah telah menentukan setiap orang percaya supaya semakin serupa dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah gambar yang akan dicapai orang percaya. Taat kepada Bapanya, bersekutu dengan Allah terus-menerus, menjelma menjadi manusia, mengasihi setiap orang tanpa membeda-bedakan berdasarkan stratifikasi sosial, melayani setiap orang yang membutuhkan, berkorban untuk orang-orang yang dikasihinya, setiap berdoa dan membaca kitab suci, rela menderita untuk mewujudkan karya penyelamatan bagi orang-orang berdosa, menyediakan tempat yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana kita selalu diproses Tuhan untuk menjadi seperti-Mu Tuhan. Diproses seperti tanah liat Tuhan, yang ketika kami diproses yang akan hancur dan kami akan dibuatnya dengan semula, dengan campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini. Biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.